Untuk lokasi kebun di sini ya, lokasi kebun di sini. Dan untuk ke arah kiri saya ini, ke sini kurang lebih 1 km ke pemukiman. Ke pemukiman di desa Batu Majage di dusun Sebabal Batak ya. Untuk 1 km dari sini. Terus kalau untuk dari sini, dari sebelah kanan saya tadi ke sana kurang lebih 1 km juga adalah ke pabrik kelapa sawit PT Sum. Di sana kurang lebih 1 km ke Jalan Poros PT Sum. Terus dari sini 1 km ke pemukiman atau ke rumah masyarakat di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Informasi. Kali ini saya akan menginformasikan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Batu Majage di dusun Sebabal. Untuk lokasi tanah tepat ngaki di tepi Jalan Poros ini. Untuk banyak luas kebun kelapa sawitnya ini seluas 1 hektar dengan lebar 24 meter dengan panjang ke sana 400 lebih meternya. Oke, coba kita masuk ke dalam untuk melihat kondisi kelapa sawitnya. Pertama sekali kita masuk di sini, yang ingin saya sampaikan adalah kondisi tanah ya. Kondisinya tanahnya ini agak sedikit gambut nih. Bisa kita lihat kondisi tanah gambut ya, gambut. Tapi gambut kering ini. Gambutnya tidak begitu tebal kalau untuk masalah tanah. Kalau untuk kondisi sawit, umurnya ini 5 sampai 6 tahun. Dengan kondisi sawit boleh saya bilang ini kurang dirawat. Cuma nanti jika Bapak Ibu ingin membelinya, tinggal dirawat sekali lagi, kayaknya sudah bagus ini. Karena banyak batang sawitnya ini kurang lebihnya 140 batang. Nih, ada ya 141 batang. Untuk banyak batang sawitnya 141 batang. Seluas volume tanah 1 hektar. Yang berada di Desa Batu Majage di dusun Sebabal, Kabupaten Sambas, Kecamatan Tebas, Kalimantan Barat ya. Kami ke sini pagi dalam kondisi siang. Kurang lebihnya jam 1 siang ini ke lokasi. Jadi cukup menyengat Bapak Ibu nih. Untuk kondisi buah ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini dan ada yang kosong. Ini seperti ini kosong. Jadi di sini saya tidak memperlihatkan yang bagusnya. Saya di sini memperlihatkan mana yang bagus dan mana yang jeleknya. Seperti ini. Ini kondisinya lumayan bagus, sampai yang di sana lumayan bagus. Kalau untuk sebelah kanan ini tidak berbuah ya. Tidak berbuah nih. Bisa kita lihat. Nih, cuma habis di pruning kayaknya ini. Habis di apa namanya itu? Biringan ya. Habis digarap sekitarnya ini. Oke, terus saja kita ke bagian dalam. Untuk di bagian tengah ini, dari depan tadi ya, dari depan tadi sana sampai ke sini, kondisi sawitnya ini boleh saya bilang agak sedikit kurang lah Bapak Ibu untuk buahnya. Mungkin karena umurnya ya, ataupun tidak dirawat ini, jadi buahnya pun tidak mau berbuah gitu. Ini, kalau untuk yang ini bagus ya ini. Kenapa ya ada yang bagus ada yang tidak ya? Nih, kalau kita lihat ini kondisinya bagus nih. Keliling buahnya yang ini. Tapi kalau untuk yang lain yang seperti itu, buahnya kok kayaknya sedikit gitu, dikit nih buahnya ya. Nih. Oke, terus saja kita ke bagian dalam. Untuk hasil panennya ini, kata beliau tadi, per sekali panen 300 lebih kilonya ya. 300 lebih kilonya untuk per sekali panen. Seluas 1 hektar ini hasil panennya 300 lebih. Dan untuk harganya ini Bapak Ibu cukup terjangkau. Kenapa saya tawarkan kebun ini? Karena menurut saya harganya ini boleh saya bilang cukup terjangkau. Untuk luas 1 hektar ini dan sebanyak batang sawit 141 batang dihargakan dengan harga 75 juta. 75 juta. 1 hektar ya, 75 juta. Dengan kondisi sawit seperti ini, kondisi sawitnya seperti ini, terus saya bilang kurang dirawat. Cuma ini kan umurnya masih muda ya, umurnya ini masih muda. Jadi jika Bapak Ibu membelinya nanti bisa dirawat kembali lah
bisa dirawat kembali, lalu diurus lah Bapak Ibu, diurus. Karena untuk lahan sekitar sini kebanyakan adalah perkebunan kelapa sawit ya. Kebanyakan adalah perkebunan kelapa sawit. Ini bisa kita lihat ya. Nih berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit sampai ke sana. Berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit. Nih bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Untuk kondisi sawitnya ini di bagian depan tadi sana kan kurang bagus ya, kurang bagus. Kalau di tengah-tengah ini, tengah-tengah di antara depan dan belakang ini, tengah-tengah sawitnya ini sudah mulai nampak Bapak Ibu. Sudah mulai tampak ini sawitnya. Sudah lumayan ada lah gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Sudah lumayan ada. Nih. Wah. Jadi lumayan lah Bapak Ibu ini, lumayan. Untuk luas 1 hektar dengan kondisi seperti ini dengan harga 75 juta ya menurut saya cukup lumayan ya, cukup lumayan. Jadi itulah Bapak Ibu ya, saya sudah lumayan jauh juga ke lokasi ini. Kurang lebihnya saya masuk ini sudah 200 meter ya, kurang lebihnya saya masuk. Untuk luas lahannya ini kan 1 hektar dengan lebar tadi dari sini 1, 2, 3 meter lebarnya dengan luas lahan 24 meter dikali panjang 400 lebih dikit. Jadi total volumenya ini sebanyak 10.000 meter lebih sedikit. Dengan volume banyak batang sawit ini, sebanyak 141 batang. Itulah kata beliau tadi. Untuk kondisi tanah ini gambut ya. Untuk kondisi tanah ini gambut, cuma gambutnya ini tidak tebal. Jadi di sini saya tidak sampai masuklah kaki saya ke lokasi ini. Nih Bapak Ibu nih. Untuk kondisi tanah gambut tapi tidak tebal ya. Dari jalan provinsi ke lokasi ini kurang lebih belasan kilometer. Dari jalan provinsi ke lokasi ini kurang lebihnya belasan kilometer. Jadi untuk jarak tempuhnya dari jalan provinsi kurang lebihnya 30 menit sudah sampai ke lokasi. Dan akses jalannya ini adalah akses jalan mobil ya, akses jalan mobil sampai ke lokasi. Jadi nanti jika Bapak Ibu membelinya jangan khawatir lagi kalau untuk memanennya ya, jangan khawatir lagi karena akses jalannya ini adalah akses jalan mobil. Cuma saat ini itulah sawitnya kurang dirawat. Jadi nanti jika Bapak Ibu membelinya tinggal dirawat kembali lalu dinikmatilah hasilnya Bapak Ibu. Karena menurut saya harganya ini cukup terjangkau. Oke Bapak Ibu ya, cukup sekian informasinya. Semoga saja ada yang berminat. Jangan lupa Bapak Ibu like, komen, dan subscribe untuk mensupport channel ini. Mana tahu untuk perkebunan lainnya nanti ada yang berminat. Oke, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Google Map-nya. Sekarang kita mulai saja dari pusat Pasar Tebas ini. Pusat Pasar Tebas di Jalan Provinsi masuk ke Desa Tebas Sungai atau ke Dusun Kanis, Paltunjuk dan sebagainya. Di sini ada persimpangan, kita belok kanan menuju ke Dusun Paltunjuk dan ke Desa Pangkalan Kongsi ya di sini. Pangkalan Kongsi di sini Dusun Paltunjuk. Untuk jalannya dari sini bisa, dari sini bisa. Cuma kemarin kami jalan melalui Pangkalan Kongsi ini karena jalan ini akses jalannya mobil sampai ke lokasi perkebunannya. Kita masuk di sini melewati gereja, persimpangan dan sebagainya. Kita nanti di depan melihat ada kuburan ini, ada kuburan dan di sini menuju ke Sebabal juga ini ya. Menuju ke Dusun Sebabal juga. Cuma di sini ada simpang 4. Ini kuburan, kita belok kiri. Kita belok kiri ini masuk ke dalam ini melewati perumahan seperti rumah-rumah masyarakat di sini ya. Pas mentok di sini rumah masyarakat 1 km dari sini ke lokasinya ini. Jadi lokasinya di sinilah Bapak Ibu, lokasinya dengan lebar 24 dengan panjang 400-an meter. Jadi untuk ke lokasinya ini banyak Bapak Ibu jalannya. Dari jalan Pangkalan Kongsi bisa, dari jalan Dusun Paltunjuk juga bisa. Terus ke depannya ini adalah ke pabrik kelapa sawit PT Sum ini. Kita lihat ya ini. Ke pabrik kelapa sawit PT Sum. Jadi lokasinya ini tepat di tengah-tengah di antara pemukiman dan pabrik kelapa sawit PT Sum. Oke Bapak Ibu ya, semoga saja mudah dimengerti. Jika kurang jelas atau kurang paham ya, silahkan komen di kolom komentar. Untuk lokasinya ini masih berada di Dusun Sebabal di Desa Batu Mak Jage. Oke, sekian dan sampai jumpa lagi.